Jadi dikira Ratu Adil Imam Mahdi dikira manusianya. Bagi yang tahu mau cengar-cengir. Itu ternyata setelah Nabi Muhammad wafat, siapa yang akan melanjutkan yang mengajarkan tentang tauhid itu ditolak. Ya, itu ditolak. Kemudian yang menolak mempersiapkan sedemikian rupa. Tulisan-tulisan itu jangan sampai kepada orang yang ditunjuk Nabi Muhammad sebagai hak wenang sah menjelaskan tentang Al-Quran. Itu kan gara-gara di surat Al-Ahzab 40 itu kan, Muhammad itu bukan bapak sopo. Nabi Muhammad itu bukan bapaknya siapapun, bukan anak siapapun. Duduk perkara daging kulit, wa ma Muhammadun, bukan fisiknya Muhammad. Jadi Muhammad itu permasalahannya bukan masalah daging kulit, sehingga enggak beranak, enggak berputra. Nek Ahmadnya, nek Mustofanya, iya dia punya anak. Itu Abah Ahad sama sekali bukan bapak sopo sitok-sitok duduk gitu loh. Ngerti ya kan gitu tak? Tapi keberadaan dia itu adalah sebagai utusan. Kalau berbicara tentang utusan Rasul itu pasti tentang risalah. Kalau berbicara risalah tentang kebenaran itu sendiri yang berfungsi untuk menunjukkan keberadaan Tuhan. Ini sebagai Rasul. Rasulullah, jadi dia itu sebagai Rasul, wa khotaman nabiyyin, dan sebagai khotam nabi. Fungsinya yang berhak untuk supaya manusia bersaksi di zaman Nabi Muhammad tuh ya, itu dari Nabi Muhammad berhak supaya kalau kamu ingin dapat menyatakan saya bersaksi atas mengadaya yang punya nama Allah, supaya kamu tahu tentang hakikat tujuan hidup dan bagaimana kehidupan setelah mati, supaya kamu tahu persis. Ini tugasnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tugas inilah yang disebut hak sah wenang, sama dengan khotam, yang selama ini dimaknai tutup, tamat, rampung, akhir, menjadi barji barbet supaya godel adantut. Khotam itu maknanya kalau kamu membuat proposal itu enggak sah, enggak soheh, enggak akan dapat diterima sebagai proposal yang benar dan dibenarkan jika kamu peroleh dari fotokopi, enggak ada stempelnya, enggak ada yang tanggung jawab. Itu jadinya proposal ngawur gitu loh ya. Lah fungsinya khotam itu adalah sang penanggung jawab. Khotamun itu maknanya yang hak, sah dan wenang, atau dalam bahasa sekarang sang penyetempel dot, sing tanda tangan, sing nyekel stempel, disebut khalifah, wakil. Itu makna khotam. Khotam itu duduk tutup, tapi kadung disepakati. Dan hebatnya kesepakatan ini mendunia, ngomong ini ki musuhin jan dunya ngene iki. Wes kita pasrahkan kepada Allah. Jika yang saya sampaikan salah, engkau bengi saya mati. Sopo sing bakal nyalah nih saat ini mati. Icap gregetan ya. Mulai detik ini, mulai saat ini, berbuat baik kita lakukan sebaik-baiknya. Jika yang saya sampaikan salah, hancur lontak diri saya, keluarga saya. Dan saat ini siapa yang hak dan siapa yang batal akan dibuat jelas.
yang sesungguhnya tidak mengenal berbicara seperti mengenal, ini saat akan dihancurkan. Maka hati-hati mulai ini. Jadi ini sebuah cerita bahwa ini terulang dan terulang. Qalati arom amanah, saya bebaskan saja deh. Pada saat sekelompok orang-orang Arab kepada Kanjeng Nabi, orang ini suka peduli, orang ini berzakat, orang ini berpuasa. Kemudian kelompok orang-orang mengatakan, iya Nabi, saya kan juga iman, kenapa saya enggak ditimbali? Saya kan juga beriman, kenapa saya tidak dikategorikan sebagai ahlul bait? Ya Kanjeng Nabi, kenapa? Ini ada protes maunya orang-orang ini kepada Kanjeng Nabi. Dulu di zaman Nabi Isa juga ada, zaman Nabi Ibrahim juga banyak. Kemudian Nabi Muhammad ngendikan, kulam tu'minu. Nanti dulu katakan, kamu belum iman, tapi bilang bahwa kamu telah Islam. Oke, kamu telah Islam, telah berbuat baik, berusaha berprasangka baik kepada sesama kamu. Katakan, kamu belum iman, tapi kamu sudah Islam. Iya. Wala mayadkhul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk di dalam hatimu. Sekali lagi, nek pomone dipedhot nanti dari timnya. Saat sekelompok orang datang kepada Kanjeng Nabi, qalati a'rabu amanah. Ya Kanjeng Nabi, kenapa saya enggak dipanggil dan dijadikan sebagai kelompok ahlul bait engkau? Saya kan juga orang-orang yang iman. Ulam tu'minu. Oh, nanti dulu. Berkatalah bahwa kamu belum iman. Walakin akan tetapi kamu telah Islam. Walamayul iman, karena iman belum masuk ke dalam diri kamu. Bagaimana ya Nabi supaya kategori iman? Akan kita jawab lanjutannya. Jika kamu beriman, berarti di dalam ketaatan yang dikenali, bersaksi atas mengadanya diri Tuhan, al-ghaibnya Allah, kamu kenali. Dan kamu mengetahui keberadaanku bukan fisik, tapi keberadaanku adalah Nur Muhammad yang berfungsi menjadikan kamu bersaksi seperti halnya saya bersaksi. Menjadikan kamu mengetahui hakikat seperti halnya saya berhakikat. Dan mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup, seperti halnya saya mengetahui tujuan hidup dan bagaimana cara hidup. Supaya dalam keselamatan jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, masa pakainya di dunia. Dan itu adalah hak khalifah atau utusan. Ya, begitu. Oh gitu Kanjeng Nabi. Ya, jika demikian maka kamu akan disebut wa in tuti'ullah, maka kamu disebut taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jika demikian, la yadkum min a'malikum syai'a, amal perbuatan baik yang pernah kamu lakukan tidak dikurangi sedikit pun sebagai pahala kebenaran dan pahala tentang perbuatan baikmu. Dan yang salah dan dosa justru akan dihapus dengan kamu di dalam ketaatan itu. Karena Allah Maha Ghafur, Allah Maha aplikasi ampunan. Kenapa? Ini ada satu ayat yang menegaskan begini di Rum 6. Ini kan banyak orang berdebat ini. Kalau orang itu mengatakan la ilaha illallah, dia masuk surga, dia kan sudah iman walaupun sebisir zarroh. Berarti nanti kalau dia sudah bus sak jam, rong jam, seminggu, rong minggu, apa sesasi, setelah itu mlebu surga. Qur'annya enggak begini kenyataannya. Wa qala lan tamasana nar ila ayam ma'dudat. Banyak manusia berpikir dan membuat kesepakatan, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja, karena kami telah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun syahadat kami adalah syahadat cap mencu,
mbiyu, ya kan? Syahadat mbiyu kan nggak butuh nikah gitu loh. Ya, syahadatnya burung mbiyu atau menco itu mau ngomong tapi nggak butuh bersaksi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kowe kenal po disaling karo mbiyu. Kowe nek jawab, lah malah kowe kok dianggap kaya mbiyu. Kowe mlebu omah tamu, assalamualaikum, kowe jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mesti didelok mbiyu jangkrik kan itu paling ngawakmu. Salam yang dibutuhkan adalah salam kenal, saling mengenal. Sudahkah kamu indallah ahdan? Sudah kamu terikat ikatan janji saya bersaksi yukhlifallahu ahdah, sehingga Allah tidak menyalahi janji saat kamu mengatakan di neraka hanya sebentar saja. Apakah kamu memang sudah terikat janji dan tahu persis telah bertemu dengan Allah, dan kamu mengatakan itu karena kamu telah mendengar sendiri dari Allah? Kan gitu kan? Antakulu ala Allah. Apakah kamu mengatakan itu hasil dari Allah atau karena karepmu dewi? Ki ayat loh, duduk cangkem kulo ya. Bukan demikian. Bala maka sabah barang siapa. Nah, yang artinya kan kena rowe cepot wes, ya wes kan. Rampung wes abadi-abadan di dalam gentayangan. Nek perbuatan sedikit amal bagi orang iman iya, tapi kan pas perkonek iman sih. Kowe iki dadi siswa Pomosda, seragame ya duwe, buku Pomosda ya punya, matematika ya tuku di Gramedia ya podo, santri ya tukunya belinya di sana. Kamu juga membuat kisi-kisi sama. Terus kon daftar moh. Daftar enggak. Saya bisa belajar matematika, saya bisa belajar sosial, saya bisa belajar terampil, tidak harus menjadi Pomosda kok. Tapi ini diarani duduk santri, moh, nesu. Enek po, kita menjadi anggota TNI atau Polri, tapi enggak terdaftar. Apa begitu? Nah itu perkara baiat kan begitu toh. Inilah orang-orang yang diberdaya di dalam agama karena angan-angan mereka. Dan mereka mengadang-adakan ini. Dan ini berlangsung terus-menerus, titik tertentu. Kok gak ada solusi ini, kok bingung toh. Wa'dallah, janji, ikatan sebagai wujud ikatan janji. Persaksian, aku bersaksi atas mengadanya diri Tuhan. Itu adalah hak Allah. Dan Allah tidak akan menyalahi janji bagi seseorang yang meminta ilmu, maka akan mengenal keberadaan diri Tuhan yang punya nama Allah. Tapi kebanyakan manusia layak lamun tidak memiliki ilmu yang menjadikan supaya dalam janji ikatan saya bersaksi. Padahal jika seseorang tidak di dalam ikatan wa'dallah, tidak dalam ikatan janji, ya lamunan dohir, maka kehidupan yang dijalani hanya di dalam wawasan, hanya ilmu yang bersifat lahiriah, retorika, hanya menjawab kekosongan batin yang bersifat sementara tentang kehidupan dunia, akan tetapi tentang akhirat lalai, terabaikan, tidak merasuk di dalam hati, tidak merasuk dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupannya hanya dalam ranah lahiriah jasad. Jika demikian, benturan, cekcok pada saat standar, saat parameter kebahagiaan, standar meter ketentraman,
standar parameter kemerdekaan ukurannya adalah material duniawi, benturan pasti tidak bisa dielakkan. Saat surga, neraka, mohon maaf, tentang surga, tentang widodari, tentang jannah, parameternya adalah rogo, pasti benturan tidak bisa dihindari, pasti. Dikata mulia itu karena standarnya adalah kopiah, maka orang akan berlomba-lomba membuat kopiah sing ketok mulya. Saat seseorang sorban dianggap itu adalah kemuliaan, maka akan berlomba-lomba menggunakan sorban. Saat orang tidak menggunakan sorban, berarti bukan ahli surga. Saat orang beda agama, langsung dikatakan dia pasti neraka, kan begitu. Hanya pengetahuan yang lahir. Makanya awalamnya tafakaru fi anfusihim, diperintahkan bahwa inti kehidupan bukan masalah yang lahir, akan tetapi ma khalaqallahu samawati wal ard, bahwa Allah menciptakan, mengadakan keberadaan hidup dunia ini, bahwa bau dan di antara langit dan bumi itu ada hakikatnya, ada kebenaran al-haq min rabbik. Di sigar dadane akan diletakkan iman, sehingga di dalam tengah-tengah dada ada bintang, hingga berfungsi hati nurani karena mengenal Tuhan. Maka ketuhanan yang Maha Esa dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.